saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka web praktik jaringan komputer. Nah, hari ini kita akan membahas simulasi ya jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, izin share screen ya. Nah, dalam jaringan komputer di sini kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi jaringannya. Nah, untuk pertama-tama di sini kita eh, akan simulasi membuat jaringan sederhana terlebih dahulu ya. Kita beri catatan dulu, simulasi menggunakan jaringan sederhana. Nah, di sini untuk jaringan sederhana kita akan menggunakan PC 2 dan switch 1. Nah, berarti kita akan keluarkan dulu PC-nya, kemudian switch ya. Nah, kemudian kan kita hubungkan ya kabelnya menggunakan kabel straight. Nah, selanjutnya akan kita konfigurasi ya IP address eh, PC 0 ke PC 1. Karena ini belum bisa terhubung ya, karena belum ada IP address-nya. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita mau ngecek apakah ini terhubung atau belum sampai ini warna indikator lampunya hijau ya. Nah, kita cek dulu pakai ini nih, Simple PDU, ngirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini belum bisa karena belum ada function ya, belum ada fungsinya. Jadi kita akan mengisi IP address. Nah, untuk mengisi IP address diklik PC-nya. Nah, ini kan muncul jendela baru gitu ya. Jadi harus share screen-nya ganti jendela. Kalau nggak diganti jendela nanti konfigurasi nggak akan terlihat. Berarti saya stop dulu. Nah, kemudian share kembali. Nah, ini nih. Nah, kemudian kita akan atur IP address-nya, kemudian pilih desktop ya. Kemudian desktop IP configuration. Nah, di sini diatur misalkan IP address-nya 192.168.10.2. Nah, untuk IP address-nya, kemudian diklik di subnet max-nya. Ini konfigurasinya terlihat IP address. Istia. Ini untuk konfigurasinya. Terlihat, Kak. Nah, berarti saya kembali lagi.
share screen-nya ke sini nih. Nah, ini udah diatur IP address-nya. Kemudian kita atur IP address PC2. Nah, kita share screen-nya ke PC1 ya. Nah, kita klik ke desktop lagi, kemudian pilih PC, kemudian diatur lagi IP address-nya 192.168.10.3. Nah, selanjutnya kita akan eh, selanjutnya kita akan ngeping ya, atau kirim pesan dulu ya pakai PDU. Nah, ini terlihat ya sukses. Kemudian misalkan dari PC1 ke PC0 kita coba. Nah, ini sukses. Nah, selanjutnya misalkan mau pakai command prompt. Kalau mau pakai command prompt berarti ntar, harus ganti itu ya, share screen-nya harus ganti. Nah, misalkan di sini kita akan pakai command prompt nih ya ini. Kita akan ping 192.168.10.10 tadi 3 ya. Tekan enter. Oke, kita tekan enter. Nah, kalau ada reply berarti ini terhubung ya. Itu ya. Nah, coba kita akan ngeping untuk dari PC1 ke PC0. PC1 ke PC0. Nah, ping 192.168.10.2. Nah, ini ada reply berarti ini berhasil terhubung. Nah, ini untuk eh, simulasi sederhana ya. Kita akan buat lagi untuk simulasi selanjutnya, yaitu untuk simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana ya. Nah, ini kita share screen dulu ya. Memang agak ribet nih kalau simulasi seperti ini karena banyak harus nampilin jendela berulang-ulang. Nah, kita buat file baru ya. Nah, di sini kita akan membuat simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana gitu ya, sederhana. Kita buat catatannya. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa perangkat yang mau digunakan. Pertama, kita menggunakan PC ya, PC, kemudian laptop, kemudian pakai tablet, smartphone,
dan menggunakan akses point APT ya, akses point. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk PC dan laptop. Nah, kalau menggunakan smartphone dan tablet, dia langsung terhubung ke akses point-nya karena dia memiliki untuk penangkap itunya ya, menangkap sinyalnya, wirelessnya ya, ada wirelessnya, kemudian juga ada wirelessnya. Nah kalau ini nggak ada, kalau laptop dan itu nggak ada wireless, dia pakainya ini pakai pas Ethernet ya. Sama untuk PC juga pakai pas Ethernet. Nah kemudian kita akan konfigurasi untuk PC supaya bisa terhubung ke access point ya. Nah kita konfigurasi dulu. Nah kemudian ini dimatikan terlebih dahulu untuk PC-nya ya. Karena kan ini simulasi sama halnya seperti kita sesungguhnya gitu ya. Nah, setelah dimatikan, di sini kan ada untuk apa? Untuk menghubungkan jaringan ya, NIC. Nah, kita copot lebih dahulu. Kemudian kita ganti untuk eh, WiFi ya, menggunakan WMP 300M. Ya, tarik ke sini. Kemudian kita nyalakan. Nah, setelah dinyalakan kita close. Nah, close. Nah, kemudian sini terlihat ya si PC terhubung ke dalam access point. Nah, kemudian laptop juga akan kita konfigurasi. Coba kita klik ya untuk laptop. Kemudian kita pindah share screen-nya ke laptop. Nah, di sini kita matikan laptop terlebih dahulu ya, karena kita akan ganti perangkatnya. Nah, yang ini kita ambil, kemudian kita gunakan PT Laptop NM1W. Kita tarik ke sini, kita pasang. Kemudian di sini kita nyalakan kembali ya. Kita nyalakan kembali. Kita lihat di sininya. Nah, ini jadi sudah terhubung semuanya. Kenapa bisa langsung terhubung? Karena ini pakai SSID-nya ya, default gitu ya. Jadi langsung terhubung dan tidak menggunakan eh, password. Nah, sekarang kita cek access point-nya ya. Kita atur. Nah, kita atur untuk access point-nya, kita eh, config di port 1, kita cek. Nah, di sini SSID-nya masih default ya. Kita ganti umpama UT gitu ya. UT, kemudian di sini kita pakai password WPA 2PSK. Misalkan mahasiswa. Nah, kalau udah kita close. Nah, kemudian nah ini jadinya tidak terhubung ya. Jadi kenapa tidak terhubung? Karena ini access point-nya sudah menggunakan eh, password dan diberi nama untuk nama access point-nya atau nama WiFi-nya.
Nah, sekarang kita atur dari PC supaya bisa terhubung, berarti passwordnya ya kita atur. Nah, kemudian di config pilih wireless ya ini wireless. Kemudian SSID-nya ya yang di default tadi kita ganti jadi UT. Kemudian pakai WPA2PSK ya passwordnya tadi mahasiswa. Kalau udah kita share screen yang di sini. Nah, ini terhubung ya PC nolnya PC ke akses point. Nah, selanjutnya kita konfigurasi laptop. Nah, untuk laptop kita konfigurasi di config ya, config kemudian pilih wireless. Kemudian di sini SSID-nya diganti jadi UT. Kemudian ini WPA atau PSK ya untuk passwordnya. Kemudian beri nama mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu di close. Kemudian kita cek lagi ya. Cek lagi. Nah, ini udah terhubung ya laptop ke access point. Kemudian tablet. Nah, tablet kita akan ini juga akan kita konfigurasi ya. Nah, misalkan di config, kemudian pilih wireless. Nah, ininya SSID-nya ganti jadi UT, kemudian WPA dan PSK-nya jadi mahasiswa. Nah, setelah itu kita close, nah, close, kita cek lagi. Nah, untuk tablet terhubung. Nanti yang belum sekarang tinggal smartphone. Smartphone kita konfigurasi. Nah, pilih config, kemudian wireless, kemudian di sini ganti jadi UT, kemudian WPA 2 PSK ya. Ini namain mahasiswa. Nah, kemudian kalau udah di close. Di close, kita lihat. Nah, ini untuk simulasi jaringan yang membuat menggunakan nirkabel ya. Ini sudah terhubung semuanya ya. Sudah bisa. Ini menggunakan password. Ada yang ditanyain sampai sini? Enggak, Pak, udah mengerti. Nah, ya. Dilanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan simulasi lagi. Simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Saya tuliskan dulu ya. Kita buat file baru ya. Nah, simulasi membuat server HTTP pada jaringan. Nah, di sini yang dibutuhkan hanya dua aja ya untuk latihan karena masih sederhana. Kita pakai PC dan satu server. Nah, kita pakai PC, kemudian server satu. Nah, selanjutnya akan kita hubungkan menggunakan kabel crossover.
Kenapa karena pakai crossover? Karena perangkatnya ini beda jenis ya. Jadi nggak bisa langsung menggunakan kabel strike gitu ya. Jadi harus menggunakan crossover. Nah, kemudian kita akan konfigurasi terlebih dahulu IP address-nya di PC 0 ya. Kita konfigurasi dulu IP address-nya. Nah, misalkan di sini desktop, kemudian IP address di sini kita tulis misalnya 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya otomatis ya. Kita klik aja sini, kemudian kita close. Nah, kemudian selanjutnya setelah diatur IP address untuk PC, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address pada server, kemudian akan mengkonfigurasi HTTP-nya yang memastikan sudah on. Oke. Nah, konfigurasi terlebih dahulu. Nah, konfigurasi dulu di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk servisnya on ya. Service di sini on, HTTP ya. HTTP-nya servisnya on. Nah, setelah dipastikan servisnya on, nah kemudian misalkan di indeks kita eh, rubah ya, indeks kita edit, misalkan di sini welcome to Listia Widya gitu ya. Listia Widya. Ini nanti kita akan panggil ya. Nah, setelah eh, kita tambahkan misalkan di bawah sini satu misalkan is Listia Widya, siswa yang hadir di pada web. Nah, nah, kalau udah pilih save ya. Jadi biar tersimpan, kemudian di close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan browsing HTTP ya di PC. Kita share screen dulu eh, kemudian kita ke PC.
Kemudian kita ke browser. Harus harus itu dulu ya. Bentar. Kita share screen lagi. Nah, di sini ini posisinya di itu ya, di desktop yang browser ya. Ketik sini misalkan tadi ketik 192.168 IP address yang di server ya. 8.10.1. Kemudian klik go. Kalau nggak muncul, kita cek lagi ya servernya. Bentar, saya cek dulu servernya. IP addressnya. Wah, IP addressnya belum dibuat ya. Masih lihat dulu. 10.1. Ini belum dikonfig tadi IP addressnya. Nah, sekarang kita akan mencoba itu ya, ke browser. Nah, kita ketik 92.168.10.1. Nah, ini muncul kan. Welcome to list Tiwidia. Nah, ini yang saya buat perusahaan. Nah, karena materinya belum selesai, kita buat itu lagi ya link untuk kedua ya, untuk webnya. Nggak apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa. Nanti saya kirim ke message ya, karena ini nggak cukup waktunya. Ya, bentar ya, saya buatkan dulu. Pause dulu ya, bentar ya. Nanti di